Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suen Channel. Di depan saya ini ada pompa air tanpa listrik atau pompa air drum ukuran 2 in. Nah, ini ukurannya lebih besar ya dari biasa-biasa yang saya buat. Nah, ini terdiri dari satu klep buang dan satu klep hantar. Nah, untuk cara pembuatannya nanti setelah uji coba ini saya baru akan kasih tahu kepada Anda semua perakitan dan detail dari dalam pompa air tanpa listrik ini. Oke, sebelum saya jelaskan cara kerja ini, saya akan tunjukkan kepada Anda sumber air yang benar-benar bukan dari listrik gitu ya. Biasanya banyak yang berpikir bahwa ada pompa di balik ininya gitu, ada pompa air listrik di balik pompa air tanpa listrik ini. Jadi saya akan menjelaskan atau akan tunjukkan kepada Anda sumber air yang benar-benar dari bendungan gitu ya. Ini kita lihat pipa ini. Oh ya, pipa ini ukurannya 2,5 in ya. Saya sebenarnya bukan kalau Anda di rumah punyanya 2 in, nggak apa-apa pakai 2 in aja atau pakai 1,5 in. Ini kebetulan pas adanya yang 2,5 in, jadi pakai 2,5 in. Kemudian saya pakai overstock nih dari 2,5 ke 2 in. Mungkin bisa diperjelas kameranya. Ini kemudian pipa 2,5 in ini kita lihat ke atas sumber airnya. Di sini bisa ikut. Nah, ini sumber airnya, ini kira-kira panjangnya 12 meter. Jadi ini ada 3 batang pipa 2,5 in. Di sini sumber airnya. Ini bendungan mini ya. Bendungan mini ini airnya kemudian dari sini ya, kayak dari sungai juga sebenarnya, dari mata air. Kemudian ngalir ke sawah sebenarnya. Nah, posisinya di bawah seperti ini. Ini sumber airnya. Jelas-jelas dari air biasa ya, nggak ada pompa, nggak ada listrik di sini. Kita kembali lagi ke pompa sana. Nah, mungkin kita akan tunjukkan dari awal pasang ya. Ini saya kasih batu soalnya memang tekanannya lumayan besar. Nah ini airnya ya, mungkin kelihatan. Ini air dari sumber air yang tadi. Nah, ini pompanya. Nanti untuk cara pembuatannya nanti setelah kita uji coba ini ya. Nah, ini ada tabung, ada klep buang, ini klep hantar. Kita pasang seperti aja. Ini lumayan besar airnya. Wah, lumayan ya guys. Ini lumayan membuat basah ini. Soalnya airnya lumayan besar. Jadi harus siap basah-basahan. Ini klep buangnya langsung bekerja ya. Soalnya memang sesuai sekali tekanannya dengan air yang ada di sini. Nah, oke. Kalau pompa air tanpa listrik ini atau pompa air drum ini, biasanya untuk cara kerja pertama dia harus dipancing dulu. Kalau masih banyak angin di dalam pipa input, sebaiknya ditekan seperti ini sampai benar-benar anginnya habis. Kemudian dipancing lagi. Nah, seperti itu. Sampai dia bekerja otomatis ya. Kalau masih ada angin, dibuang dulu. Nah, ini ada kelihatan suara angin ya. Nah, ini ada angin. Buang dulu sampai benar-benar tekanannya sesuai. Nah, oke. Ini outputnya. Ini, nah, sampai benar-benar bekerja secara otomatis. Nah, oke. Kita bisa lihat air sudah naik. Oh, ini kadang-kadang mati ya guys. Ini harus dipancing. Nah, oke.
Nah, ini sudah bekerja otomatis, artinya tekanan air, angin sudah tidak menghambat lagi, sehingga pompa sudah bekerja otomatis. Ini bisa kita lihat, air sudah naik ya. Ini mau coba saya naikkan lagi. Ini kamera bisa ambil. Kita tunggu sampai benar-benar airnya naik. Nah, air langsung naik ya. Nah, ini memang lumayan besar hasilnya. Ini akan lebih besar lagi jika Anda menambahkan klep buangnya. Klep buang ditambah 2, atau mungkin bisa ditambah lagi unit pompa hidramnya. Oke, ini lebih besar dari pompa yang ukuran 1 in ya. Sangat besar sekali, ini beda banget sama yang 1 in. Dan ini derasnya juga beda. Ukuran selang setengah in juga sudah full ini. Biasanya nggak full begini. Dan Anda juga bisa tambah tekanan air dari inputnya juga untuk menambah tekanan air naiknya. Oke, setelah ini kita akan tunjukkan pada Anda dalam dari pompa air tanpa isi atau pompa hidram ini. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Oke, setelah kita tadi uji coba dan berhasil ya, saatnya kita akan tunjukkan desain atau detail dari si pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini. Mulai dari sini ya, ini di atas ini ada tabung. Tabung ini menggunakan pipa 3 in, ukurannya 3 in, panjangnya kira-kira di plus minusnya itu 50 cm. 50 cm. Kemudian Anda pasang dop di sini, dopnya ini dop, bukan dop drat ya, tapi dop polos. Nah, kemudian dilem, dan ini lemnya harus rapat, benar-benar harus rapat. Anda perhatikan benar untuk pengeleman di tabung ini, karena Anda bocor sedikit saja untuk tabung ini, maka akan membuat si pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini gagal. Perhatikan benar-benar ya. Anda lem di bagian sini, kemudian di ujung sini, karena saya menggunakan pipa 3 in, saya oper ke 2 in. Jadi kita pasang overshock dari 3 in ke 2 in. Nah, ini seperti ini. Caranya dibersihkan dulu di bagian pipanya, kemudian dibersihkan sampai bersih, dan kita lumuri lem ke sisi bagian pipanya, kemudian sisi bagian si overshocknya. Nah, kemudian kita satukan sampai benar-benar masuk, kemudian tunggu sampai benar-benar kering, baru tabung bisa digunakan. Oke, tunggu benar-benar sampai kering ya. Oke, ini untuk tabung. Selanjutnya di sini ada sambungan pipa aja sih, ini pipa 2 in, biar koneksi dari si tabung ke sini ada T. Ini T 2 in kali 1 in, kemudian di sini ada overshock dari 1 in ke setengah in ya. Kemudian ini cuma keran saja, ini stop keran ya. Kemudian sini ada shock drat dalam, ini ada kuningan untuk ke selang, ke output ya, naik ke atas. Oke, ini untuk bagian outputnya. Kemudian di sini ada klep hantar. Klep hantar ini isinya di dalamnya, ini cuma pipa aja, pipa. Di sini pipa sambungan. Ini ada shock drat luar ukuran 2 in. Shock drat luar ukuran 2 in. Kita lihat di dalamnya ada apa. Kita lihat. Nah, di sini cuma ada ini. Ini bisa Anda gunakan yang warna putih ini, bahannya bahan telenan ya, telenan untuk di dapur itu, yang bahan seperti plastik ya, bahannya seperti plastik. Saya memang tidak tahu persis nama bahannya, cuma ini bisa dibuat melingkar seperti ini, disesuaikan dengan ukuran si shock drat dalamnya. Kemudian ada beri lubang-lubang seperti ini. Nah, kemudian Anda pasang karet di atasnya. Karet ini ya, ini karet lembaran sebenarnya sih, dipotong seperti ini. Kemudian Anda pasang mur dan baut di sini untuk tahanan si klepnya ini. Oke, kemudian Anda pasang sini dan Anda satukan dengan shock drat luar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk klep hantarnya ya. Kemudian di sini ada klep buang. Klep buangnya
kita lihat dalamnya. Di sini ada sok drat luar juga, sama sok drat dalam, disatukan gitu ya. Di dalamnya ada, nah ini sok drat luarnya di sini. Ini diberi lubang seperti ini. Kemudian di dalamnya ada as, kita buka asnya. Ini asnya ukuran 12 mili ya, 12 mili, 1,2 cm. Ini ada mur, kemudian ada ring, ini ada karet bantalan ini untuk agar tidak membentur sini dengan keras ya, agar lebih lunak. Nah ini kemudian perhatikan baik-baik, di sini ada sok dalam, dan ini ada join ya, untuk join join drat luar. Jadi ini sini drat luar, sebelah sini juga drat luar, dan digabung dengan dop drat dalam. Kemudian ada lembaran PVC. Stop dulu ya. Oke, ini kemudian dikoneksi ya, untuk bagian atasnya. Ini ada bahan PVC ya, PVC dibuat lingkaran seperti ini. Kemudian dikasih coakan atau lubang ya di sini untuk membantu air keluar juga. Nah di sini kemudian ada di sini ini drat luar dan drat luar lagi di sini, namanya join ya, join drat luar. Join drat luar ini biasanya ada yang nyebut juga join, ada yang nyebut lagi mungkin sebutan di tempat lain lagi ya. Cuman ini seperti ini ya. Ini ada drat luar, kemudian ini ada semacam buat kuncian gitu ya. Kemudian di sini ada drat luar lagi, ketemu dengan sok drat dalam di bagian sini, sok drat dalam. Kemudian ini dipasangkan dengan bahan dari PVC seperti ini ya. Jadi ini untuk pegangan di bagian atas dari klep buang. Kemudian ini ada as, kalau kita copot begini, ini ada as ukuran 12 mili. Panjangnya disesuaikan dengan kondisi di tempat Anda ya. Kemudian ini ada pipa bahan stainless. Ini panjangnya kira-kira 10-15 cm. Kemudian dipasang ini bahan rubber ya, rubber seperti pipa, dimasukkan untuk pengganjal dari si pipa stainless ini agar dia tidak goyang-goyang seperti ini. Nah ini tujuannya biar saat dia masuk ke sini ini bergerak dengan lancar saat dia bekerja di uji cobanya. Seperti ini, masuk seperti ini. Kemudian ini ada mur ya, untuk membatasi si pipa ini tadi agar naik turunnya ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Jadi Anda bisa atur ini untuk ketinggian dari si klep buang ini. Kemudian di sini ada bahan PE atau bahan plastik ya, atau Anda juga bisa menggunakan bahan telenan dari bumbu. Nah ini bisa dibuat seperti ini, Anda bikin tengahnya lingkaran seperti ini. Nah ini untuk di bagian atas untuk penyangga saat berbenturan dengan seperti ini ya. Nah ini bisa waktu bertemu seperti ini. Nah kemudian ini ada mur lagi, kemudian ini ada bahan karet ya, karet lembaran, warnanya bisa putih atau hitam, terserah Anda. Kemudian ini ada bahan plastik lagi untuk penyangganya. Kemudian ini ada mur lagi, dipasang seperti ini. Ini jelas ya, seperti ini. Kemudian ini ada sok drat luar, masuk seperti ini. Kemudian ini ada yang tadi saya sudah jelaskan, masuk seperti ini. Nah ini seperti ini lagi masuk. Oke, ini untuk klep hantar ya. Kemudian ini dipasang seperti ini. Klep hantarnya seperti ini. Anda mungkin bisa coba di rumah, atau jika Anda bingung bisa nanti konsultasi ke saya. Bisa Anda chatting ke fanpage yang ada, fanpage Facebook ya. Nanti di situ bisa konsultasi, atau kalau nggak mau ribet nanti bisa beli ya. Nah ini untuk klep
klep buangnya. Kemudian klep buangnya ini kalau udah jadi seperti ini kita tinggal masukin ke shock dart dalam. Nah, kemudian dari sini kita lihat badan pompanya shock dart dalam. Kemudian ini ada elbow ukuran 2 in juga. Kemudian ada T ya. Ada T, baru ini ada input yang tadi sudah kita uji coba sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian pompa air tanpa mesin atau pompa hidram ukuran 2 in, uji coba dan detail dari penjelasan desain dari pompa air tanpa listrik untuk ukuran 2 in ini. Semoga semua ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya jika Anda ingin terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa jika Anda merasa bermanfaat, share sebanyak mungkin ke rekan-rekan Anda. Dan sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.